kayak yang di atas itu loh, yang kayak di atas itu kitab keutamaan derajat sohim, keutamaan nasab nabi dari batu yang memberi salam. Nah, itu perikop. Itu judul, itu perikop bang. Judul. Nah, emang Quran konteksnya emang apa? Quran ada perikopnya? Itu konteksnya. Nggak, emang perikop ada di Quran? Coba di Quran aku bilang, di Quran ada perikop nggak? Keutamaan nasab nabi dan batu yang memberi salam. Itu hadis. Iya, itu hadis, ada perikop. Itu perikopnya dia. Ada perikop. Al-Quran ada perikop. Iya, Al-Quran ada perikop nggak? Al-Quran tidak ada. Al-Quran ada perikop. Aku bilang hadis. Lah, tadi kan kau bilang gitu. Emang Al-Quran ada perikop. Kan kau bilang gini loh, sama seperti Alkitab kau bilang. Emang hadis sama Alkitab? Jangan dong. Alkitab ke Al-Quran. Alkitab itu ada perikop lengkap. Ayat pertama itu menjawab ayat kedua. Ketika ayat pertama sampai ayat kelima pertanyaan, ayat terakhir itu bisa jadi jawaban, dan bisa jadi jawabannya itu di tengah, tapi ayat terakhir itu jadi keterangan. Seperti itu kami bro. Nah oke, kutunjukkan samamu satu nih. Bang masih bisa berjalan nggak Bang Rabi? Bang Rabi, maaf nih Bang, Abang kan pakai 2 device yang bisa berjalan. Kita bukakan aja di Al-Isra. Apa perikopnya di situ? Al-Isra ayat 1 kan tentang siapa kayak gitu. Apa perikop di situ menurutmu Bang? Bagaimana? Ini aku tanya samamu nih. Jangan sama-sama kan Quran sama Alkitab. Alkitab jelas. Kayak di Alkitab Yesus memberi makan 5.000 orang. Gini Bang, kalau misalnya dalam tapi bukakan Bang. Bukakan dulu Bang. Namanya ada ilmu tafsir. Itu Bang, ilmu tafsir. Oke, ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Kalau di dalam Al-Quran kita spesifik nih mau ngebahas tentang teologinya ya. Di dalam Al-Quran itu harus mempelajari ilmu tafsir, nahwu sorofnya. Kenapa terjemahkan ke bahasa Indonesia seperti itu? Karena apa? Apapun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belum tentu itu sesuai sama makna yang ada di dalam bahasa Arab itu sendiri, Bang. Ini konteksnya dasarnya. Berarti sesuai dong, Bang. Iya, berarti sesuai. Gini, Bang, ada 2. Iya, berarti ada 3 nanti keambiguan ataupun polemik di situ, Bang. Kenapa? 1, ketika ada ayat menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad diturunkan sesuai bahasa dari kaumnya, kalian itu bukan kaum Muhammad, Bang. Kalian itu orang Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, ketika Abang bilang seperti itu juga, Allah itu lupa bahwasanya akan banyak bahasa-bahasa yang muncul di dunia. Gitu loh. Yang ketiga, kalian itu mengkultuskan semua itu dengan gamblang bahwasannya butuh orang-orang di tahun-tahun kemudian yang bisa menjawab itu semua. Padahal setahu saya Allah berfirman melalui Jibril ke Nabi Muhammad butuh 4 hadis, butuh 4 sanad, dan butuh apalagi itu Bang, butuh lagi hadis-hadis yang lainnya sampai berapa hadis itu. Tapi malah Abang menguatkan bahwasannya butuh orang-orang lain yang baru-baru muncul di tahun abad ke-19 ataupun abad ke-18 untuk mengartikan itu. Seperti itu jadinya Bang, benar nggak? Jadi begini Bang, kayak misalnya butuh orang-orang untuk menguatkan itu dalam artian seperti ini Bang. Di dalam Quran itu ada sains, contohnya yang hanya bisa sains oleh orang-orang di abad ke-19. Sains apa? Sains. Di dalam Quran itu ada surat yang menyatakan ada api di dalam air laut. Nggak ada, saya udah pernah baca, nggak ada itu. Nggak ada itu bagaimana Bang? Nggak ada, saya udah baca, nggak ada di situ. Kita jangan ini dulu. Kita dasarnya dulu aja. Saya udah baca. Kita nggak bahas teologi. Kita dasarnya dulu aja. Oke, kita bahas teologi. Bang, Asy Syura 29 bukakan Bang Rabi. Asy Syura 29 Bang, dia ngomong ke sains Bang. Ya, Asy Syura 29 Bang. Abang tadi bahas ke sains Bang. Kita ikutin semua omonganmu Bang. Silakan Bang. Ya. Mohon maaf ya Bang Rabi ya. Nah ini. Tuh. Asyura ayat 29. Di antara ayat-ayat tanda-tandanya. Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata yang dia sebarkan pada keduanya. Nah, itu makhluk-makhluk melata di langit itu makhluk melata apa itu yang di langit?
Di bumi kan ada makhluk melata, ular, ulat. Nah kalau di langit apa makhluk melata? Nah begitu bang, kita kembali lagi sama seperti yang saya bilang. Abang kan mengartikan ini dari bahasa Indonesianya. Iya kan? Lah, emang benar kan? Abang mengartikan ini dari bahasa Indonesianya. Berarti terjemahannya salah. Itu kan dalam bahasa Arabnya dabbatin, makhluk melata. Udah betul itu terjemahannya. Iya. Dabbatin, dabbah, makhluk yang berjalan dengan perut. Nah itu yang di langit, makhluk yang berjalan dengan perut di langit apa? Begini, Buruk bang kayaknya. aku nggak mau ngebahas ke dalam Al-Quran. Burung dulu. pakai sayap ya, burung. Kita ngebahas dasarnya dulu, dasar teologinya dulu bang ya. Aku juga nggak ada pernah, selama aku di TikTok ini aku nggak pernah ngebahas tentang Alkitab. Karena apa bang? Di dalam Alkitab sendiri aku juga nggak paham tentang apa itu paterologi, apa itu kristologi. Aku bukan ahlinya bang, gitu loh. Jadi kalau misalnya ibaratnya ada orang dari agama lain yang dia ingin membahas tentang ilmu tafsir di dalam Al-Quran, aku agak lucu aja gitu bang. Kenapa? Aku sendiri yang muslim mempelajari itu cukup sulit bang, karena harus belajar dulu bahasa Arab, belajar dulu yang namanya nahwu shorof, belajar dulu asbabun nuzul, belajar dulu ilmu hadis kalau mau bahas hadis. Gitu bang, banyak Ya banyak berarti yang kalau mau udah mentok, harus balik ke bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan gitu ya. bukan begitu bang. Konteksnya Tadi ini kan udah betulin terjemahannya kalau Anda cek di bahasa translate-nya. sama aja begitu, Bang. Dabatin, dabah, Kalau itu makhluk melata yang berjalan dengan perut yang ada di langit. Nah itu Iya. dia pertanyaannya, kalau itu sesuai sains, makhluk apa yang ada di langit yang berjalan dengan perut? Yang melata, dabatin, dabah, itu bahasa Arabnya dabatin. Dabah. Nah ini kayak aku bilang tadi bang, ini harus ditafsirkan. Ada ayat Kalau yang tafsir. tidak bisa. Ya sama. Iya, masalahnya gini, di Bang. dalam Al-Qur'an Allah tidak mengatakan Al-Qur'an itu harus ditafsir. Dia di dalam surat Al-Qalam dikatakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Iya, berarti nggak perlu ditafsir mau karena dibuka? Al-Qur'an itu diturunkan untuk nggak perlu menjelaskan segala ditafsir. sesuatu. Nah kalau kayak Segala begini, sesuatu Bang. dan penyempurna. Iya. Begini bang ya, di dalam semua agama samawi nih, di Judaism, di Kristen sendiri, abang perlu nggak penafsiran dari ayat-ayat di dalam Alkitab? Kalau penafsiran Enggak, yang kita nggak sesuai butuh penafsiran sejarah, kalau di ya. Alkitab bang. Ya perlu Kalau di dalam Alkitab itu Jadi bisa penafsiran itu bukan mengartikan, gitu tetapi ya. mengikuti konteks. Terus misalnya mengambil Mengikuti data-data konteks, sejarah. Iya, mengambil data-data sejarah, mengikuti konteks itu kalau tafsir dalam Alkitab. Tapi kalau tafsir yang mengartikan sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu bukan tafsir, itu pengertian sendiri. Nah, sama juga nggak seperti itu bang, sama aja sebenarnya. Iya, masalahnya Kok itu sama aja di mana? Mau begini Kalau ya, Anda baca mau tafsir-tafsir ulama, ayat ini tetap berbunyi sama, makhluk-makhluk melata yang di langit. Sama aja, nggak ada tafsiran yang mengkhususkan bahwa ini makhluk apa, naga kah, ular naga kah, atau apakah. Tidak ada. Masa iya? Pasti ada tafsirannya bang. Abang coba lihatlah. Kalau misalnya Oke, begini, kita cek ya. gampangnya begini. Oke, kita cek. Kalau misalnya kita mau ngambil ayat ataupun yang nggak masuk di nalar ya, itu perlu tafsir. Iya. Sama halnya seperti Iya, itu. tapi Sama kalau- juga seperti itu kan. Betul apa enggak? Kalau ada penjelasan iya benar, enggak juga di Alkitab enggak bang. Beda kan gini bang, di Alkitab tafsiran itu bukan menjelaskan ayat itu, tapi maksudnya gini, tafsir itu bukan menjadi poin inti dari ayat itu, tapi justru tafsiran itu menambah literasi ataupun kekuatan dari ayat itu gitu loh. Mohon maaf ya kalau salah teman-teman Kristen ya. Cuman kalau di Quran justru tafsir itu yang seolah-olah menguatkan ayat Quran yang kurang literasi. Maaf nih. Jadi seperti itu bang kalau abang menyatakan apa bang seperti itu.
Karena perbedaannya, ketika abang bilang butuh tafsir ataupun butuh perikop, sementara tadi abang udah ngomong masalah semua tentang perologi, kristologi gitu kan, bahasa abang kan udah keren tuh, berarti abang orang yang berpendidikan. Ketika abang kritis menelaah itu bang, harusnya abang bisa mengambil pola nih, tafsir itu untuk apa sih sebenarnya? Harusnya tafsir itu bukan menambah-nambahi ataupun mengurangi sesuai pemikiran penafsir. Kalau di Alkitab beda bang. Ketika ada tafsiran di Alkitab, ya? Iya, ini salah satu terus lanjut lah bang. Satu tafsir ya. Tafsir As-Sagir, Faiz bin Sayaf Asari. Profesor Abdullah, ini udah profesor ini ya. Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz dari Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah ya, Universitas Islam Madinah. Di situ tafsirnya, di antara tanda-tandanya ialah penciptaan langit dan bumi serta apa yang dia sebarkan pada keduanya berupa makhluk-makhluk melata. Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki. Udah kayak gitu doang. Tafsirnya kayak gitu doang. Titik. Jadi nggak ada, kalau gini, kalau ayat-ayat di Al-Quran itu yang kayak pendek, itu nggak ada tafsiran yang lebih lanjut. Kecuali ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya, itu panjang tafsirnya. Ya. Jadi sudah nggak ada penjelasan makhluk melata itu apa yang di langit itu, makhluk melata yang di langit. Ya pada ini enak nih ketika di bawah nih. Sorry, maaf di Bang Yamate, aku ada typingan di bawah nih, enak nih. Tafsirkan tebak. Jadi menafsir itu menebak. Nah, di sini bedelnya. Ketika ada mengatakan bahwasannya yang ketika di ayat Alkitab ada tafsiran, sebenarnya bukan. Karena apa? Kita bukan menebak ayat Alkitab itu. Karena apa? Di Alkitab begini, Bang. Yang seperti tadi aku bilang, di ayat pertama sampai ketiga, ketika kita membaca di situ ada pertanyaan yang muncul, itu ayat berikutnya itu bisa menjadi jawaban. Contoh kayak Salomo. Di kisah Salomo, kisah Salomo itu, Salomo sama siapa itu? Si Elia sama siapa? Elia sama siapa Bang Rabi? Yang dari mulai ayat 1 sampai ayat 21. Nah, ketika si Salomo 3 kali dipanggil di situ. Iya, Elia bukan. Elia sama sini. Samuel di situ. Ada di situ. Iya. Ayat pertama itu penjelasan Bang. Yang muncul pertanyaan itu justru di ayat di pertengahan. Tapi jawabannya tahu nggak Bang? Itu di terakhir. Di ayat terakhir jawaban Bang. Ketika muncul pertanyaan orang Kristen ya. Itu Bang. Jadi kalau memang bedakan juga di tafsir yang seperti ini. Nah, coba di ayat yang tadi ketika ada tafsir seperti ini, menurut Abang tafsir itu jadi seperti apa coba? Ketika ada ayat seperti ini Bang, dan ini tafsirnya. Ya udah. Tafsir itu jadi seperti apa coba Bang? Tafsir itu pendapat. Kalau misalnya kita mau mengambil sesuatu secara harafiah, saya ngambil contoh di dalam Alkitab Yehezkiel 23:21. Kita mau ngomong penafsiran aja ya. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir itu konteksnya itu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Kalau kita mau ngomongin secara konteks ada dijelaskan tuh. Konteksnya saya mengerti. Tapi kalau misalnya konteksnya Bang, secara letter lah. Coba gimana tuh Bang? Memegang apa konteksnya? Memegang konteksnya coba. Jamah susu kegadisan saya 23. Iya, apa konteksnya Bang Yamate? Apa konteksnya Bang Yamate? Apa konteksnya? Itu konteksnya gini, itu sebenarnya metafora. Dijelaskan dalam Yehezkiel 23 ayat 37 ya. Mau dalam kapasitasku menjelaskan sesuatu tentang kitab orang lain. Lebih baik Yehezkiel 23 ayat 37 kitab Abang sendiri. Kayak gitu. Itu kan di situ menceritakan tentang orang-orang Israel menyembah berhala itu. Yehezkiel 23 ayat 37. Jadi Ohola dan Oholiba itu yang di jama-jama itu, keperamanannya itu bukan manusia, bukan perempuan. Itu adalah kota ya. Kalau dibaca Yehezkiel 23 ayat 4, di situ dikatakan nama yang tertua ialah Oholiba dan nama adiknya ialah Ohola dan Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Nah, Yerusalem ini kan nama kota, Samaria juga nama kota, nama suatu wilayah di Israel. Jadi ini adalah suatu perumpamaan dari Tuhan yang menggambarkan bahwa orang-orang Israel ini menyembah berhala. Nah, kita lanjut ayat 37-nya. Menyembah berhala. Ya, ayat 37-nya jawabannya di situ. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina
dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya sebagai menjadi makanan. Selain itu hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Jadi itu orang-orang Israel. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada patung-patung. Mereka membunuh orang untuk dipersembahkan kepada berhala. Makanya Tuhan mengatakan mereka itu berzina. Berzina dengan cara apa? Berzina dengan cara menyembah berhala. Karena di dalam Alkitab itu, jadi ya, menyembah berhala itu disebut dengan zina di dalam Yeremia 8 ayat 8, dan mereka berzina dengan menyembah kayu dan batu. Jadi berzina itu bukan dalam arti harus berhubungan badan gitu, bukan. Menyembah berhala juga termasuk zina. Dikatakan berzina. Gitu. Nah, sekarang abang nangkep gak konteks yang saya mau kasih tahu di sini? Gak bisa kan kita menjelaskan, gini bang, menangkap segala sesuatu. Itu kan ada konteksnya. Kalau Alkitab ada konteks. Oke, itu kan ada kok. Bang, gini bang Yamate. Kalau ayat yang tadi abang lihat, oke, ada sedikit tendensi di situ. Tapi jelas kan tadi Bang Rabi udah bacakan, dan kita udah tahu di ayat 37 sampai selanjutnya seperti yang saya bilang tadi. Ketika di ayat pertama 1 2 3 ada pertanyaan ada kejelasan, ayat di tengah ada pertanyaan seperti yang meremas-remas payudara itu. Udah, cuman penjelasan pertama apa itu? Ohola dan Oholiba. Ohola dan Ohiba. Nah, itu kan jelas siapa. Nah, ada penjelasan di situ bahwasanya Ohola punya anak Israel, punya anak ini kan gitu. Itu ya, kita udah memahami. Oholiba ialah Samaria, Yerusalem. Nah, kita udah clear di situ Bang, memahami majas yang terkandung di situ apa. Gitu loh Bang. Apa nih ungkapan seperti apa nih? Mengandung majas apa nih? Di situ udah dapat. Ketika ada ayat berikutnya yang menyatakan seperti itu, masuk tadi ke ayat Bang Rabi tadi, zina itu bukan hanya zina kucuk-kucuk berhubungan badan. Kita aja melihat perempuan aja begini, kita udah zina Bang, zina mata. Oke, lidah kita aja, bibir kita aja mengucapkan, mulut kita lah mengucapkan sesuatu yang ini, itu sebenarnya berzina juga. Ada makna majas di situ, mengeluarkan kata-kata kotor. Jawabannya ada di ayat 37 dan selanjutnya. Nah, masalahnya nih, kita balik ke konteks tadi. Yang tadi Bang Rabi. Ketika kami tanya di ayat Asy-Syura 29, dari mulai ayat 1 sampai berakhirnya Asy-Syura itu, ada nggak yang bisa menjadi jawaban di ayat 29 ini? Ya. Coba kita ke situ Bang Yamete. Ada nggak? Yang bisa menjawab itu hanya orang yang mempunyai ilmu tafsir. Tadi kan kita udah baca tafsirnya, nggak ada jawabannya. Ini Bang, kita udah baca tafsirnya tadi, nggak ada jawabannya. kalau misalnya abang tanya sama saya nggak punya kapasitas ke situ dan saya nggak berani, gitu kan. Cuman di sini saya mau menggarisbawahi yang namanya semua kita, apalagi di agama Samawi, semua itu membutuhkan yang namanya pengertian jika dirasa ayat-ayat itu Wah, kepencet itu Bang. Yang mati itu kepencet. Oh, kupikir ini mati lampu. Jadi gini Bang, kalau misalnya aku nggak mau masuk ke ranah sana karena itu bukan keilmuanku dalam penafsiran Al-Quran, jadi aku takut mensalah artikan dari surat tersebut. Nah, yang mau aku garis bawahi di sini adalah semua agama Samawi itu sama Bang, membutuhkan tafsir. Tidak Bang. Gini Bang, maaf nih, balik lagi Bang, kita udah baca tafsirnya Bang. Apakah butuh orang lagi untuk menafsir itu? Sementara orang yang udah dari keluaran ini, dari sekolah paling tinggi, dan juga ayat itu juga udah menguatkan. Apakah kita butuh di situ juga? Dan satu hal Bang, agama Samawi Abang bilang, Kristen kami bukan agama loh Bang. Itu satu hal yang perlu Abang pahami. Ketika itu dikatakan agama, ketika ada satu ketetapan negara yang membutuhkan embel-embel ketetapan ataupun untuk data-data diri. Kami Kristen bukan agama Bang, sorry. Di situ Bang perbedaannya.
mau dogma ataupun itu kita kan pakai bahasa yang umum aja bang. Kalau misalnya di dalam negara kan kita sebutnya agama, gitu aja sih. Kira-kira seperti itu bang. Tapi itu dia bang, coba bang Rabila balikan lagi ke ayat yang tadi. Dari, oh iya satu lagi pas yang diketik bang Pak Ayub, karena kita juga udah bilang itu ke beberapa orang, yang mengatakan agama hanya satu bang, agama di dunia dari 4.400 kepercayaan dan juga keagamaan. Dari agama dan juga beberapa kepercayaan itu totalnya mungkin sekitaran 4.000-an sekarang atau 3.400 ya. Mohon maaf kalau salah teman-teman di bawah ya, teman-teman semua. Karena yang kemarin aku baca itu antara 3.400 atau 4.400 sudah dari semuanya. Hanya satu yang mengatakan bahwasannya dia agama bawaan dari Allah sendiri, yaitu Islam bang. Itu abang baca juga sejarahnya bang. Situ sih. Ya bang Yamate ya. Silakan bang Rabi, lanjut bang Rabi. Ya itu ya tadi ya, Yeskiel itu ya. Bisa dibaca itu yang tadi ya, yang di bawah ya. Yeskiel 23 ayat 36 sampai 37 ya. Jadi itu bukan berzina dalam artian berhubungan badan ya. Itu berzina itu di situ menyembah berhala. Kemudian di Yeremia 39 juga dikatakan, Yeremia 3 ayat 9 ya. Di situ dikatakan bahwa mereka orang-orang Israel itu berzina dengan cara menyembah batu dan kayu. Jadi mereka bikin patung sendiri, terus mereka menyembahnya. Itu sama dengan berzina. Jadi zina itu bukan selalu mengarah ke hubungan badan, tetapi menyembah berhala juga dikatakan sebagai zina dalam Alkitab. Seperti itu. Jadi Ohola dan Oholiba ini, perempuan ini, dua perempuan yang dianalogikan dalam Yeskiel 23 ini, itu bukan manusia sesungguhnya, tetapi adalah suatu perumpamaan. Karena di ayat 4-nya ya, Yeskiel 23 ayat 4, itu udah jelas dikatakan Ohola dan Oholiba itu nama aslinya adalah Yerusalem dan Samaria. Yerusalem dan Samaria itu adalah nama kota di Israel. Jadi nggak mungkin kota itu berzina. Oke. Nah, jadi di situ ada perumpamaan. Nah, sama halnya juga kayak begitu bang. Di dalam ayat-ayat yang kira-kira sekiranya nih misalnya di dalam Al-Quran nggak ketemu nih apa, nggak masuk logikanya, ya berarti itu adalah perumpamaan juga bang. Simpelnya seperti perumpamaan. Di situ dikatakan jelas kok. Begini bang, kalau misalnya abang mau cari coba, ini saya nggak mau ini ya, coba abang cari namanya ya, tafsir tahlili. Ya, tafsir tahlili udah baca tadi. Abang coba baca aja di situ. Jadi kalau misalnya mau tahu konteksnya apa, nah semangatnya di sini bang, kalau misalnya kita mau berdebat, kalau saya ini semangatnya mencari kebenaran, bukan mendiskreditkan suatu kepercayaan, gitu bang. Makanya saya nggak akan berani berdebat sesuatu jika saya belum mempelajari ilmunya, saya belum mengerti ilmunya. Saya nggak akan mau masuk. Justru karena justru di situ bang. Justru di sini tidak ada analogi bahwa ini adalah kiasan. Nah, jadi begini bang. Abang gini aja. Kalau misalnya kita mau berdebat, saran saya begini, abang pelajari dulu apa itu ilmu tafsir, pelajari dulu musolafnya, pelajari dulu. Ya, tadi kita udah baca tafsirnya, nggak ada dijelaskan. Baru gini bang, baru itu ibaratnya abang kan begini, abang mau mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dipercaya sama Muslim itu adalah salah. Nah, caranya gimana? Saya kasih tahu caranya. Caranya begini bang. Caranya Muslim itu kalau abang mau membuka mata mereka, abang juga harus ikuti cara permainan mereka. Mereka menggunakan ilmu tafsir. Tunggu bang, ketika abang bilang kami harus mengikuti, bang sorry ya bang ya, maaf nih kami kasar, aku agak kasar, kami lah mungkin ku bilang yang di sini agak kasar. Ketika kami ini bang muter-muter bang, botol bang, nggak mungkin kami jadi botol bang ikutan bang. Nggak gini bang, abang kan bilang maksudnya abang kan mau mencari tahu kan. Intinya kan begini, abang mau bilang kalau misalnya ayat ini adalah sebuah kesalahan. Intinya kan kayak begitu. Nah, saya kasih tahu. Bukan, justru di situ abang framing bang. Ketika abang mengatakan ayat ini mengandung kesalahan, abang framing. Justru kami pengen tahu sebenarnya dari yang tertulis itu. Karena selama kami sekolah dari mulai SD, S3 ya, S3
sampai bergelar doktor, yaitu ya dor-doran lah gitu, maksudnya S3, SD, SMP, SMA bang. Ketika kita belajar itu, kita tahunya hewan melata itu, makhluk melata itu adalah makhluk yang mencari hidup ataupun berjalan menggunakan perutnya bang, dan itu nempel ke tanah. Kita bukan mau mencari kesalahannya. Yang kita tanya di ayat As-Surah 29 justru contoh-contohnya hewan melata seperti apa yang disebar di keduanya, di langit dan di bumi. Jangan framing abang bilang kami mencari kesalahan, itu salah. Ya, Emang jadi ya? tafsir Sorry, Bang. itu kan adalah perkiraan juga ya. Contoh di sini ya, ini kan perkiraan. Jadi ustadz atau ulama yang menuliskan atau merumuskan tafsir, dia itu juga mengira-ngira. Ini contohnya di tafsir Universitas Islam Madinah ya, As-Surah ayat 29. Dan makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan pada keduanya. Terdapat pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Allah menyebar makhluk-makhluk di bumi saja. Aku katakan secara tekstual, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pula makhluk-makhluk melata di langit. Nah di sini perhatikan ya, bisa jadi, bisa jadi terdapat sebagian planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah jadi ustadz pun, ulama-ulama pun mengira-ngira, oh mungkin bisa jadi di planet yang lain, misalnya di planet Mars, oh ada cacing, atau ada ular, atau ada makhluk-makhluk lain yang mungkin ada di sana. Nah sementara ilmu pengetahuan sendiri menjelaskan bahwa tidak ada kehidupan di luar bumi, hanya di bumi saja. Dan satu lagi bang, dan satu lagi bang Rabi, bang Yamate, ada lagi tafsir yang lain ketika kita buka ini. Ada lagi yang mengatakan kalau alien juga ada di situ, termasuk hewan melata, makhluk melata bang. Alien. Ada yang menafsirkan alien. Yes. Ya, apakah kan itu menurut abang sense? Kalau alien kan gini ya, alien itu kalau menurut legenda-legenda dulu, alien itu tidak melata, itu yang pertama. Dan kemudian secara sains tidak ada pembuktian secara, misalnya ada video atau rekaman yang langsung yang membuktikan alien itu ada. Ya tapi kalau dari legenda-legendanya alien ya nggak melata. Melata itu kan yang berjalan dengan perut. Ya, legenda, mitos, dan juga bisa jadi sebuah propaganda lah, kita bilang. Ya kan mas? Teori konspirasi ya bang. Kalau misalnya kita mau ngomongin secara praktisnya ya, apapun yang tidak diketahui kebenarannya maka bisa dianggap sebagai suatu kebenaran sampai ditemukan dia tidak benar, begitu bang praktisnya. Jadi kan ilmu pengetahuan juga seperti itu bang. Dulu yang namanya pengetahuan itu berkembang, manusia itu belum tahu ternyata manusia bisa pergi keluar angkasa. Sekarang kan di abad modern ini manusia udah bisa keluar angkasa. Itu kan sudah berkembang ilmu pengetahuannya bang. Nah abang tahu dari mana kalau misalnya nggak ada kehidupan di luar langit itu? Contohnya kan nggak ada kehidupan di luar bumi. Itu kan kita baru tahu sampai sebatas itu bang. Jangankan mau keluar angkasa lah, di dalam bumi saja, di dalam laut ini ada yang tahu nggak kehidupannya di dalam seperti apa? Iya, karena kan nggak ada yang sudah ada yang meneliti bang. Nggak ada yang meneliti. Cuman makhluk hidup untuk hidup di luar angkasa. Karena makhluk hidup itu butuh oksigen, butuh air. Di luar angkasa tidak ada oksigen. Gini bang, sains itu terus berkembang. Kita mendapatkan pengetahuan berdasarkan apa yang kita ketahui. Oke, gini aja bang. Gini aja bang. Abang selalu, maaf abang pinter. Enggak, gini bang. Maaf nih bang, abang pinter. Dari cara abang orang yang salah satu mungkin di sekolah itu cerdas. Ketika abang hubungan ke sains, ada nggak dari mulai abad ke-6 sampai sekarang batu bisa bicara, batu bisa mencuri baju manusia, dan juga batu itu akan memberi kesaksian. Ada nggak? Ini sains bang, sains. Gini, karena dari mulai, bentar bang, kita jelaskan sedikit. Dari mulai peradaban manusia dari 3.000 tahun sebelum Masehi sampai 7.000 tahun 7.000 tahun sebelum Masehi, peradaban manusia pertama kali, tidak pernah tercatat sejarahnya ada batu bisa ngomong. Tidak pernah tercatat sejarahnya ada batu bisa berlari-lari dan dikejar manusia. Itu belum pernah. Di situ bang, apakah itu sains? Karena apa? Dari peradaban manusia, kalau abang mencari ke situ, abang pinter nih, cerdas, pasti kritis.
peradaban pertama yaitu di Syria, di Irak dan Iran, peradaban Tiongkok juga seperti itu, di Venezuela dan juga di Peru seperti itu, dan juga di mana satu lagi ya? Satu lagi itu di Mesopotamia, bukan Babilonia atau pokoknya Tiongkok lah, ada orang Mesir, peradaban Mesir, itu satu lagi yang utama. Apakah pernah ada cerita di mereka itu bahwasannya batu bisa berlari, bisa ngomong? Sains bang, kita cari bukunya, tidak pernah dari peradaban manusia 3.000 tahun sebelum dan sampai 7.000 tahun Masehi sampai sekarang. Ada buku kan di situ, gak pernah kita temukan batu bisa berlari bang dan ngomong. Silakan bang, karena abang tadi kayak pinter, kayak memang cerdas sih kalau dari pola cara berbicara abang. Silakan bang. Oke, gini bang, kembali lagi kayak konteksnya di dalam ayat yang abang kutip itu apa, ataupun hadis yang abang kutip itu apa. Kalau misalnya memang di dalam itu nggak bisa diterima secara akal, secara nalar, berarti itu adalah sebuah perumpamaan. Gitu bang. Oke, ku tanya begini bang, perumpamaan konteks apa? Perumpamaan apa ketika ada seorang nabi mandi? Ya pokoknya aku nggak mau ngebahas ke situ bang. Intinya begini. Bentar bang, perumpamaan apa? Bukan. Bentar bang, gini aja bang. Dari bahasaku aja bang, dari bahasaku ya. Perumpamaan contoh nih. Bukhari 269. Iya, perumpamaan apa yang ketiga? Siap. Perumpamaan apa yang kita dapat? Ada seorang nabi mandi dan batu mencuri bajunya, lalu di batu itu dikejar-kejar dan berlari. Habis itu kena lotak kepalanya, ketepang. Itu perumpamaan seperti apa? Nah ini, Sahih Bukhari 269. Kita baca dulu dalilnya. Sahih Bukhari 269. Hingga sebagian melihat sebagian yang lainnya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam lebih suka mandi sendirian. Maka mereka pun berkata, demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kami, kecuali karena ia adalah seorang laki-laki yang kemaluannya kena hernia. Lalu, pada suatu saat, Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu. Lalu batu tersebut lari dengan membawa ya. Jadi, Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu. Lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, wahai batu, kembalikan pakaianku. Sehingga orang-orang Bani Israel melihat Musa. Nah, ini, dalil ini saya udah pernah tanyakan sama orang Yahudi ya. Namanya Bang Billy Yahudi. Itu dia mengatakan, oh ini nggak ada dongeng ini. Tidak ada ceritanya Nabi Musa itu pernah mengejar batu yang membawa lari pakaiannya. Ini tidak ada. Ceritanya dalam Yahudi nggak ada. Oke. Dalam Taurat tidak ada. Nah, yang kita tanya begini Bang Rabi. Perumpamaan apa yang terkandung dari ayat ini bang? Silakan bang Yamate. Apa nih perumpamaan? Mungkin mungkin guru bahasa Indonesia kami, mungkin guru bahasa Indonesia kita lupa bahwasannya majas itu bukan hanya. Iya benar. Iya, bahwasannya guru bahasa Indonesia kita dulu yang dulu SD, SMP, SMA itu lupa mungkin mengatakan bahwasannya majas itu bukan hanya majas metafora, majas hiperbola, majas apa lagi? Bukan hanya majas. Ada berapa majas? 12 atau berapa tadi? Pokoknya bukan ada tambahan nggak majas sebelumnya atau setelahnya ini bang? Majas apa yang terkandung di sini bang Jahid? Silakan bang. Nah, harus dilihat juga dari bang bahasa Arabnya itu gimana. Gitu kan. Kalau misalnya itu kan terjemahan bahasa Indonesianya. Itu memang kisahnya begitu. Hari itu. Jadi sebenarnya begini, abang salah alamat kalau misalnya abang menanyakan perihal agama Islam ke saya gitu, karena itu bukan ada hadisnya. Waduh, berarti nggak bisa ditanya ini. Aduh. Ini bang. Berarti nggak bisa ditanya kawan-kawan. Astaga, berarti percuma kita dari tadi ini. Ternyata dia nggak bisa ditanya kawan-kawan dari tadi. Astaga, mencret.